Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelku Nadia Rizky Cayani. Nah, di minggu lalu aku sudah membahas mengenai metode mengembangkan kecepatan membaca. Di video kali ini aku akan membahas mengenai teknik membaca cepat. Nah, simak video ini dari awal hingga akhir ya. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Kemudian menurut Nur Hadi tahun 2005, speed reading atau membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk mengelola secara cepat proses penerimaan informasi dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa membaca cepat mengandung berbagai implikasi, seperti tujuan membaca, kebiasaan, penalaran, dan bahan bacaan. Selanjutnya, menurut Harnowo 2005, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Kemudian menurut Colin Rose 2002, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat serta biasanya mencegah kita bosan. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca cepat merupakan kegiatan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab itu, diperlukan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca. Yang pertama adalah teknik SQ3R, Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQ3R merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Strategi ini juga dipandang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi teks dan bahan bacaan dalam suatu bidang pengetahuan. Selanjutnya, teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting. Ide pokok dan detail penting yang membentuk intisari itu dapat berada di bagian awal bacaan, di tengah, atau di bagian akhir. Selanjutnya, teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik, tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktik pemindaian dalam aktivitas sehari-hari seperti pada saat kita mencari nomor di buku telepon atau mencari arti kata mendalam pada kamus atau membaca daftar harga pada menu atau melihat susunan acara di televisi atau koran. Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang berpengaruh dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan membaca jauh lebih penting. Selanjutnya, faktor keterbacaan wacana atau readability. Materi bacaan yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan frustasi bagi pembacanya. Faktor tingkat keterbacaan yakni tingkat mudah sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Faktor minat dan motivasi
motivasi seseorang dalam membaca ikut berpengaruh terhadap kecepatan membacanya. Minat dan motivasi tinggi, baik terhadap bahannya maupun terhadap kegiatan membacanya, akan berefek positif terhadap kecepatan baca seseorang. Model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama, ada model membaca button up atau bawah atas. Teknik membaca ini adalah teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Lebih jelasnya, seorang pembaca dapat memahami informasi yang terdapat dalam teks dengan memahami kalimat per kalimat. Selanjutnya, model membaca top down atas bawah. Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca, dan teori ini dikembangkan oleh Goodman tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Pembaca memulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis, dan dugaan-dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, dengan bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Selanjutnya, interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Neil Anderson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan, karena model ini merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Selanjutnya, model membaca timbal balik atau MMTB. Model membaca timbal balik atau MMTB dicanangkan oleh teoris Rumelhart pada 1977. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu itu tidak memuaskan, karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme, model-model perhitungan yang linear. Model-model itu mempunyai sifat-sifat berurut berlanjut, tidak interaktif. Artinya, proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linear, tidak menunjukkan proses yang berturut berlanjut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Nah, ada beberapa manfaat dari membaca cepat. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan juga efektif. Yang kedua, dalam waktu yang singkat, kita dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Yang ketiga, tidak banyak waktu yang terbuang karena kita tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Sekian dan terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!